Bapa, terima kasih untuk 1 jam kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu adalah tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan belajar dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan, berikan pengertian, pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Lagi hari Minggu itu ada di kolam taman itu ada batas darah ya saudara, di kolam air terjun. Dan ketika hari Selasa kemarin, saya tuh sungguh-sungguh berdoa. Apa maksud Tuhan dengan batas darah yang ada di kolam itu? Dan Tuhan memberikan pengertian bahwa Tuhan Yesus itu pernah hidup di dunia. Dan Tuhan Yesus itu sudah mati, menebus hidup saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Dia sudah bangkit untuk memberikan kekuatan buat setiap kita juga, dan boleh membawa jiwa-jiwa itu berbalik kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya saudara. Karena tidak direkam jadi saya tidak ingat dengan pasti. Tapi yang ingat itu poinnya, batas darah itu mengingatkan Tuhan Yesus itu pernah hidup dan sudah membayar dengan darahnya yang mahal untuk setiap dosa setiap umat manusia. Dan darahnya itu ada di pinggiran kolam ya saudara-saudara, dan membuat supaya orang-orang itu berbalik kepada Tuhan. Kalau darahnya menebus setiap umat itu, saya umat yang percaya itu saya mengerti ya saudara-saudara, karena iya Yesus sudah mati dan mati di atas kayu salib, membayar darahnya dengan mahal untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa. Tapi ada kata untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi ya sudah, saya simpan saja semuanya itu. Dan sore ya saudara-saudara, kemarin sore kan mau persekutuan doa. Kira-kira jam 2 kali ya, udah mulai hujan. Jam 2 hujan, jam 4 saya pulang dari toko, jam 4 kurang lah, enggak sampai jam 4, sebelum jam 4. Dan jam 5 itu saya sudah mau pergi ke Gracia. Jam 5 sore, ya kurang sedikit, tapi di dalam mobil itu perjalanan jam 5. Boyun telepon, sudah jalan belum? Iya, ini mau jalan. Jangan lewat Cipto katanya. Ini sudah banyak orang di depan rumah. Oh iya enggak, saya mau lewat Bypass kata saya itu. Tapi setelah keluar dari rumah, udahlah Cipto aja. Kalau Bypass kan tuh Tuparefnya juga panjang, Bypassnya juga jalannya panjang. Jadi kalau dari Tuparef ke Gracia itu paling 10 menit kalau lancar, 15 menit kalau ramai. Jadi saya pikir lebih dekat ke Jalan Cipto daripada lewat Bypass. Paling merayap gitu ya saudara, karena hujan besar. Tapi setelah jalan di Cipto, dengar kabar sini sana sini, Bypassnya juga banjir. Jadi U-turn lah saya. U-turn balik lagi ke Tuparef. Dari Tuparef itu sudah penuh lagi kendaraannya. Dari lampu merah itu sudah macet. Jadi balik lagi, sudahlah jalan yang terdekat itu ke Gracia lewat Cipto. Dan Cipto itu 2 jalan, 2 jalur kiri kanan. Dan akhirnya sampai di Cipto bukan lagi merayap, macet-cet ya saudara-saudara. Sejam itu sudah di mobil
baru datang mana Transmart atau mana gitu. Sampai udah kebelet ya saudara-saudara. Maaf, kebelet mau ke toilet. Jadi sudahlah mengkol aja. Itu sudah jam 6 lebih. Ke warung steak. Akhirnya saya masuk ke situ. Saya ke toilet. Dan di situ saya streaming ya saudara-saudara. Karena kebaktian sudah dimulai. Setelah itu kita mau lanjut ke Gracia. Di stop sama polisi. Jalan sedikit suruh U-turn lagi. Ke Cipto yang sebelah sana, kan 2 jalur. Sedangkan Cipto yang sebelah sana itu sudah kayak kolam. Depan CSB kan, haleluya ya saudara. Airnya itu lebih banyak karena jalannya lebih rendah. Dan sudahlah kita pulang sampai di rumah 7:30. Melewati itu genangan air. Biasanya lihat itu tuh cuma di HP. Ini ada di tengah-tengah genangan air. Jadi saya tuh berdoa, ya Tuhan, ampun gitu ya, ampuni Tuhan. Saya sudah siap-siap berangkat dari rumah mau ke Gracia. Dari rumah sudah siap-siap mau beribadah, mau cari Tuhan. Saya tuh dikasih pembelajaran seperti ini saudara. Dengan kejadian itu Tuhan tuh pasti punya rencana, punya pembelajaran buat saya. Jadi saya diterangkan seperti ini saudara. Kita cari Tuhan. Dari rumah mau ke Gracia kan berarti kita mau cari Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita cari Tuhan, itu kan ada banjir, ada hujan, ada angin, ada masalah ya saudara. Di tengah kita mau mencari Tuhan, kan tidak selalu tadi bilang mentari bersinar, bumi berputar ya saudara. Jadi itu ada banyak yang harus kita hadapi. Setelah kita lewati, bukannya kita terus cari Tuhan, tapi malah U-turn jauh dari Gracia, jauh dari Tuhan. Itulah keadaan manusia sekarang. Tuhan tuh kasih gambaran seperti itu. Pembelajaran buat saya. Iya Tuhan. Makanya tadi pagi dibilang supaya berbalik kepadaku tuh ya ini. Ceritanya mungkin di dalam anak Tuhan cari Tuhan. Lewati masalah-masalah. Pergumulan-pergumulan, ada banjir, ada angin, ada hujan. Ya saudara, itu kan tidak menyenangkan secara daging. Tapi bukan terus cari Tuhan. Tapi dibawa balik menjauh dari Tuhan. Melewati genangan air, melewati semua masalah-masalah dengan kekuatan sendiri. Tuhannya umpama itu Gracia. Ya saudara, bukannya cari langsung ke Gracia tapi dibawa U-turn menjauh dari Tuhan. Itu pembelajaran yang saya dapat dari perjalanan kemarin. Ya saudara, ujungnya saya cuma streaming. Tuhan ampun kata saya itu ya. Saya udah siap-siap. Sudah sampai mana? Ditanyain. Sampai sini. Tapi ya itulah pembelajaran yang baik. Saya dapat mengerti apa yang Tuhan katakan tadi pagi, supaya berbalik kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah masalah ya saudara-saudara yang anak-anak Tuhan ini hadapi. Ada banjir, ada gelombang yang membuat kita ini jadi takut ya saudara-saudara. Kan itu kalau genangan air tuh membuat kita takut. Semua motor-motor itu banyak yang mogok ya saudara-saudara. Banyak polisi di jalan membantu warga. Dari cerita kejadian semalam ini ya saudara-saudara, saya tuh dapat pembelajaran, iya Tuhan, ampun. Ketika ada masalah, ayo kita bukan jauh dari Tuhan, tenggelam dalam segala kesulitan yang kita hadapi, tapi biar kita
cari Tuhan, kejar Tuhan. Galatia 3 ayat 3 mengingatkan untuk saudara dan saya. Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh Allah, roh Tuhan, rohnya R-nya besar. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Daging bisa bicara kekuatan sendiri, kekuatan manusia ya saudara-saudara. Alkitab mengingatkan kamu, saudara dan saya, telah memulai dengan roh. Kita sudah memulai percaya dengan Tuhan, percaya dengan firman-Nya, percaya dengan kuasa-Nya, percaya sudah melihat mujizat-mujizatnya yang supranatural itu terjadi di tengah-tengah kita. Maukah saudara dan saya sekarang mengakhirinya di dalam daging? Karena mungkin ada pergumulan, ada kesusahan, ada kesulitan, membuat setiap kita ini kadang-kadang meragukan Tuhan. Membuat saudara dan saya ini, janji Tuhan ini ya bener enggak ya? Kok sudah berdoa dan berdoa, kok belum terjadi sesuatu? Firman itu nyata dalam hidup kita. Tapi percayalah, kebenaran Tuhan itu akan seperti terang muncul ya saudara, tidak bisa ditutupi. Waktunya tiba, kebenaran itu akan muncul seperti terang. Alkitab yang nulis begitu ya saudara. Oleh sebab itu Galatia 5 ayat 16 dan 17 mengingatkan saudara dan saya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Biar Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang mengarahkan jalan-jalan mana yang harus kita lalui. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan yang kita hadapi. Tapi ada Roh Kudus yang terus mengajarkan dan mengingatkan akan setiap firman yang harus saudara dan saya hidupi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mungkin secara daging udah capek Tuhan, udah capek, udah gak ada pengharapan, sudah hilang pengharapannya, sudah hampir-hampir putus asa, sudah Tuhan, sudah kayaknya sudah tidak kuat ya saudara. Biarlah kita tetap terus mengobarkan roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus penolong saya yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara saya dan saya ini sendiri. Dengan kekuatan kita memang tidak mampu ya saudara. Oleh sebab itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Allah, dan keinginan roh Allah berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, enggak ada cocoknya ya saudara, bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Biarlah kita tetap hidup dipimpin oleh roh Allah ya saudara. Lewat kebenaran firman-Nya, lewat tuntunan-tuntunan suara Tuhan, kita bisa berjalan dan kita tetap menjadi orang-orang yang kokoh, kuat, teguh di dalam menghadapi segala masalah kesulitan apapun. Karena percaya kita punya janji Tuhan, kita punya firman yang ya dan amin, pasti akan digenapi. Waktunya tiba, saudara dan saya pasti akan mengalami penggenapan firman Tuhan itu terjadi buat hidup saudara dan saya. Biar kita berjalan di tengah gelombang, banjir, angin, hujan itu ya saudara-saudara, hidup dipimpin roh Allah, jangan dengan keinginan daging. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya saudara dan saya ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal keinginan-keinginan secara jasmani. Memang setiap kita butuh makanan dan minuman. Tetapi Tuhan lebih memfokuskan soal kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan kita repot dengan apa yang kita pakai dan kita minum. Seperti hal kekhawatiran. Ya saudara, Alkitab menulis di Matius, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Titik fokusnya soal kebenaran, ya saudara, bukan keinginan-keinginan secara jasmani. Karena ketika saudara dan saya mengejar apa yang dari Tuhan, yang Tuhan mau, yaitu kebenaran, saya percaya makanan minuman itu jamin oleh Tuhan. Amin, ya saudara-saudara. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita itu buah roh, ya saudara-saudara. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya ada buah roh dalam hidup saudara dan saya. Karena buah roh itu adalah hasil daripada kita menghidupi firman Tuhan, ya saudara. Sehingga damai sejahtera, menghadapi apa ya, pokoknya percaya ada Tuhan penolong saya, ada kekuatan Tuhan yang memampukan saya, ada sukacita yang melebihi daripada semua yang dunia tawarkan, karena ada Tuhan. Sukacita itu kekuatanku, ya saudara. Jadi mari saudara dan saya, apapun yang dihadapi hari-hari ini, biar kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, jangan membuat setiap kita ini jauh dari Tuhan. Ayo, Tuhan bilang dan mengingatkan, batas darah yang ada di kolam itu mengingatkan saudara dan saya. Yesus sudah pernah hidup dan menebus hidup saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Untuk kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Hidup kembali di dalam kebenaran firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26, kita butuh Roh Kudus yang akan mengingatkan dan mengajarkan apa yang Tuhan mau. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Roh Kudus, ya saudara. Saya berpikir kemarin itu jalan Cipto itu yang paling dekat. Sekalipun itu padat merayap, ya saudara, karena hujan. Ditimbang jalan yang lebih jauh. Itu seringkali manusia berpikir seperti itu, ya saudara. Jalan ini saja yang sepertinya ini membuat saya itu bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Tapi salah, ya saudara-saudara. Membuat saya itu ngalami kemacetan. Membuat saya ini harus U-turn balik jauh dari Gracia. Kadang-kadang itu yang terjadi, ya saudara. Jadi kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus ini gimana Roh Kudus? Ayo ingatkan apa yang engkau mau. Ayo ajarkan apa yang harus saya lakukan. Seharusnya begitu, ya saudara-saudara. Ini pembelajaran yang sangat baik. Bukannya cepat datang ke Gracia, malah disuruh balik. Enggak boleh lewat sama polisi, ya saudara-saudara. Mungkin karena jalannya itu sudah terlalu dalam untuk dilewati. Jadi tidak boleh perboden sama polisi. Begitu juga saudara, ketika hidup kita ini tidak dipimpin oleh Roh, seringkali daging kita yang pimpin itu salah, ya saudara-saudara. Menurut saya jalan ini yang lebih dekat daripada kesana-kesana lebih jauh. Tapi salah, membuat malah tidak bisa datang ke Gracia. Ini pembelajaran yang baik, ya saudara-saudara. Jangan ditiru, tapi ini harus diingat. Iya Tuhan ampuni. Kalau saya berjalan dengan daging, tidak akan
mencapai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi biarlah saudara dan saya dituntun dan hidup dengan Roh Kudus yang akan mengingatkan, yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya apa yang Tuhan katakan. Ya saudara, ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika saudara dan saya ini bertobat, berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, maka selubung itu yang menutupi hati kita, ya saudara-saudara, itu diambil dari kita. Selubung kemuliaan, biar itu terpancar lewat hidup saudara dan saya. Karena hidup saudara dan saya ini mau dipimpin oleh Roh Allah. 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bukan lagi orang-orang yang tertekan, ya saudara. Menghadapi segala pergumulan, tetap punya kekuatan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga kita ini merdeka secara roh, tidak terintimidasi dengan segala apapun yang kita boleh hadapi. Tapi ketika Roh Tuhan itu memimpin hidup saudara dan saya, di situ ada kemerdekaan, ya saudara. Sehingga kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan tanpa terasa, oh iya ya, saya bisa punya jalan keluar. Oh iya ya, saya ini kok sekarang udah gak sakit ya, ajaib ya, sembuh ya, tanpa kerasa. Itu boleh dialami ketika saudara dan saya itu belajar hidup dipimpin oleh Roh. Ayo, mari saudara dan saya balik kepada jalan Tuhan, balik kepada apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya saudara dan saya ini belajar dan mengalami, menikmati setiap janji firman Tuhan yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Tidak ada lagi terintimidasi, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita ini sepertinya terkurung dengan setiap masalah, ya saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan karena ada firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Biar ini menjadi pembelajaran. Mari saudara dan saya balik, kalau sudah jauh dari Tuhan, ya saudara, balik kepada Tuhan untuk kita mengikuti apa yang Roh Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam kehidupan kita, setiap manusia itu punya yang namanya free will, ya, kehendak bebas. Seperti yang dialami oleh Ibu Guatlan tadi, ada kehendak bebas. Saya tujuannya mau Gracia. Sebenarnya banyak jalan, ya, bisa lewat bypass, bisa lewat kota, ya, artinya dari rumahnya Ibu Guatlan itu terus langsung ke Jalan Kartini, ya, terus memang muter. Sebenarnya ke kota itu tidak pernah banjir, ya. Jadi kalau ke kota akhirnya ke Lawanggada terus ke Kesambi bisa sampai gitu. Tapi muter memangnya. Kalau ke bypass juga muter. Saudara, setiap manusia dinamakan punya free will, punya kehendak bebas. Mau dipimpin oleh Roh, karena Tuhan itu adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ya. Tapi seringkali kita itu berdasarkan pikiran kita. Ibu Guatlan tadi ngomong, jalan paling dekat adalah jalan Dr. Cipto. Nah, itu sudah dipatok nih di sini. Jalan paling dekat ke Cipto. Semacet-macetnya ya masih bisa jalan. Sedangkan sudah diperingatkan oleh Popo, ngomong Jalan Cipto penuh. Sebenarnya kan sudah ada peringatan. Kadang-kadang peringatan demi peringatan yang diberikan itu tidak menggoyahkan pikiran kita, karena sudah punya mindset
jalan Dr. Cipto paling cepat sampai di Gracia paling 10 menit. Nah itu, jadi sebenarnya gini, inilah yang dinamakan dalam kehidupan kita ya. Kehidupan kita itu tanpa sadar kita itu dipengaruhi dengan free will itu. Apalagi kalau kita sudah punya mindset, sudah punya pikiran, sudah punya patokan. Nah, apalagi kalau berdua, kalau orang satu sih masih bisa, Tuhan aku ini jalan kemana ya. Tapi kalau sudah suami istri, yang ini ke sini, yang ini ke sini, ini nggak sinkron nantinya. Ya, sudah sini aja, yang ini nanti macet, sini aja. Nah, yang dua orang ini ngobrol, ini sudah nggak bisa sinkron. Nah, tadi dikatakan berbaliklah kepada Tuhan ya. Berbalik minta pimpinan roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan ya. Ini pun dalam kehidupan saudara dan saya tidak sedikit secara rohani kita mengalami hal yang sama. Kemarin Tuhan suruh kita praktek nih, keadaan praktek kamu ini seperti ini. Tapi sebenarnya kita itu punya yang dinamakan perjalanan iman kita itu ya seperti itu. Suka ada free will, kehendak bebas, mau begini atau mau begini, mau begini atau mau begini ya. Oleh karena itu berbaliklah kepada Tuhan, kembali ke base camp kita ya. Apa itu? Minta pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan pimpinan yang luar biasa. Kemarin pada saat banjir saya di depannya tempat lapangan basket. Saya bilang, Tuhan ini kalau sudah kayak begini, kan kau katakan nanti bakal banyak bencana, banyak banjir. Apa yang harus saya perbuat? Bilang begitu. Tuhan katakan, yang sudah kamu usahakan itu sudah maksimal nak. Oh, maksimal artinya begini, kita itu sudah bikin saluran di bawah. Di bawah itu kita sudah kasih yang namanya mesin sedot air. Jadi begitu banjir masuk ke Gracia langsung disedot itu dan langsung dibuang ya. Sehingga dengan pemikiran tempat basket dan Gracia ini tidak bakal kebanjiran. Kita sudah lakukan hal itu. Tapi karena ini disedot, kesananya nggak bisa dilubuang saudara. Sananya udah penuh tempat pembuangan, sehingga tidak mungkin. Oleh karena itu Tuhan bilang, apa yang kau lakukan sudah maksimal. Jadi saya bilang, terus solusinya gimana? Kalau setiap kali kayak begini, engkau hanya bergantung dengan kuasa Tuhan. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi setiap kali kita itu perlu berdoa, Tuhan tolong. Segala sesuatu yang kau izinkan terjadi, biar terjadi, hanya minta dibuat minimal ya. Itu nggak ada yang bisa menolong saudara kecuali kuasa Tuhan. Dan inilah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, doa, gantungnya sama Tuhan, kembali kepada base camp kita, kembali kepada firman Tuhan, minta kepada Tuhan kita ini dihindarkan dari segala malapetaka. Apa yang kejadian kemarin adalah pelajaran yang sangat baik untuk dalam hidup kita menghadapi masa-masa yang ada di depan kita ini. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pengalaman. Terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Semua pasti baik. Dan ajar kami dalam masalah-masalah dalam hidup kami, baik secara rohani maupun secara jasmani, buat kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan adanya banjir kemarin, kami tahu banyak sekali
anak-anak sekolah, guru-guru, para orang tua, rumahnya yang kebanjiran, terutama yang daerah Perumnas Tuhan. Mungkin hari ini mereka benar-benar harus membereskan, membersihkan rumahnya, dan tadi malam mungkin kurang tidur dan sebagainya. Kami berdoa beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat, oleh karena setiap hari kami minta kepadamu Tuhan, daya tahan tubuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, berikan secara minimal, sehingga kami dapat mengatasi semua dan semuanya yang harus kami atasi Tuhan, dan harus kami alami. Dan kami percaya bersama Engkau kami akan dapat melakukan segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sungguh menyerahkan akan semua persoalan yang kami hadapi, baik persoalan yang kami hadapi tentang kesehatan, sakit penyakit, perkara-perkara ekonomi Tuhan, masalah semua kontrakan yang mau habis, bayar listrik, bayar anak sekolah, banyak hal yang menjadi masalah kami. Tapi kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami akan dapat mengatasi segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami percaya bahwa Engkau pendengar doa. Setiap yang kami akan doakan, maupun saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing, Engkaulah jawaban doa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sendiri tahu akan keadaan kami, keadaan bangsa kami. Kami hanya minta di dalam nama-Mu. Mengenai G20 ini pun kami persembahkan kepadamu Tuhan. Mengenai segala keputusan yang akan diputuskan, kami persembahkan semua kepadamu. Menjelang pemilu, kami persembahkan kepadamu. Keamanan Tuhan, kestabilan politik Tuhan, semuanya kami tahu hanya Engkau yang dapat mengendalikan. Tidak ada satupun yang dapat mengendalikan bangsa kami kecuali Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengatur dan mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melebihi daripada segala sesuatu yang kami hadapi. Anugerah-Mu melebihi daripada semua yang bangsa dan negara kami hadapi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, sekali lagi kami minta kepadamu hari ini, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu, supaya daya tahan tubuh ini benar-benar Tuhan membuat kami menjadi kuat dan sehat. Semua sakit penyakit dilenyapkan. Dan kami percaya Tuhan, daya tahan tubuh ini dapat mengusir segala kekelemahan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh kami terima. Mengusir semua kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kami. Mengusir segala sakit penyakit dan kelemahan dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami serahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Biarlah semua dalam hidup kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Semua kelemahan kami Engkau sendiri akan mematahkannya, dan berkati Tuhan akan tangan kami dan kaki kami. Sehingga perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, bersama-Mu tidak ada yang gagal. Kami terima berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Hari ini apa yang Kau jatahkan buat kami terima dengan utuh, bahkan berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.